Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, yang sampai detik hari ini Allah Subhanahu wa taala masih titipkan kepada kita semua, sehingga kita masih mampu melaksanakan berbagai aktivitas dan amaliyah-amaliyah Ramadan yang disyariatkan kepada kita semua. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau juga senantiasa tercurah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, khusus kita yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati acara Saprahat, Sahabat Permata berbagi kisah dan teladan. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, kita adalah mereka. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, kami teringat akan sebuah pernyataan yang pernah ditulis oleh James Bender dalam bukunya How to Talk Well pada tahun 1994. Di dalam buku tersebut, beliau memuat sebuah kisah tentang seorang petani yang menanam jagung unggulan dan seringkali memenangkan berbagai penghargaan petani terkait dengan jagung terbaik atau kualitas terbaik dari jagung yang dia miliki yang ditanamnya sepanjang musim. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada seorang wartawan dari koran lokal berusaha untuk melakukan wawancara dan menggali apa sih rahasia dari kesuksesan petani jagung tersebut. Dan disepakatilah suatu hari untuk mereka melakukan sebuah wawancara singkat terkait dengan rahasia kesuksesan dari petani jagung tersebut. Di awal pembicaraan, si wartawan berupaya untuk bertanya kepada petani tersebut dengan membawakan atau menggali sebuah pertanyaan, bagaimana Anda bisa berbagi benih jagung dengan tetangga Anda, lalu bersaing dengannya dalam kompetisi yang sama setiap tahunnya? Begitu yang ditanyakan oleh wartawan tersebut setelah dia mendengarkan beberapa tips yang dimiliki oleh petani tersebut, dan ternyata salah satunya adalah dia membagikan benih-benih terbaik kepada tetangga-tetangganya yang juga menanam jagung yang sama, supaya dia dapat memenangkan kompetisi dalam setiap tahunnya. Tentunya itu membuat suatu hal yang mengherankan dan menakjubkan bagi wartawan tersebut. Lalu beliau mengatakan, tidakkah Anda mengetahui bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari jagung yang akan berbuah dan membawanya dari satu ladang ke ladang yang lainnya? Begitu tanggapan dari si petani jagung tersebut sambil melanjutkan pernyataannya, jika tetangga saya menanam jagung yang jelek, maka dipastikan kualitas jagung yang saya miliki juga akan menurun dan jelek pula, karena terjadi yang dinamakan dengan serbuk silam. Namun, jika saya ingin menghasilkan jagung yang kualitasnya unggul, maka saya harus membantu tetangga saya itu untuk menanam jagung yang unggul pula. Begitu jawab petani tersebut. Sahabat Permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penggalan kisah tersebut, ternyata petani ini sangat menyadari suatu hukum yang disebut dengan hukum keterhubungan dalam kehidupan. Dia sangat paham dan sangat yakin bahwa tidak dapat meningkatkan kualitas jagungnya jika dia tidak mampu membantu tetangganya untuk melakukan hal yang sama. Demikian halnya dalam kehidupan ini, mereka yang ingin menikmati kebaikan haruslah memulai dengan menabur juga kebaikan-kebaikan pada orang yang ada di sekitarnya.
Jika kita ingin bahagia, maka kita harus terlebih dahulu menabur kebahagiaan untuk orang lain. Jika kita ingin hidup dengan penuh kemakmuran, maka kita juga harus berusaha meningkatkan taraf hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak akan mungkin menjadi ketua tim yang hebat jika kita tidak berhasil mengupgrade masing-masing dari anggota tim kita tersebut. Sebab permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwa kualitas kita sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, kita adalah mereka. Orang-orang yang cerdas sejatinya adalah orang-orang yang mampu mencerdaskan orang lain. Begitu pula dengan orang yang baik adalah orang yang mampu berbuat kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Al-jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan sebuah kebaikan, melainkan dengan kebaikan itu sendiri. Ar-Rahman ayat 60. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semoga iklim yang dihadirkan oleh Ramadan tahun 1445 Hijriah ini benar-benar mampu mengupgrade kualitas diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah suatu bulan yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terhubung dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang berlomba-lomba untuk beramal soleh dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan mereka. Semoga kita adalah mereka dan mereka adalah kita dalam mengupgrade kebaikan-kebaikan, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Ingat, harus bersama-sama, bukan hanya untuk diri kita, karena kualitas kita sama dengan kualitas orang-orang yang bersama kita dan orang-orang yang membersamai kita. Akhir kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di program sapaan selanjutnya. Sahabat Permata, berbagi kisah dan teladan.